Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta tanaman, kali ini kita akan belajar tentang tanaman telang atau bunga telang dan manfaatnya. Bunga telang sangat bermanfaat, khususnya sebagai obat herbal. Bunga telang berwarna biru cantik seperti kupu-kupu. Bunga telang disebut juga bunga klitoria. Bunga ini merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di semak-semak dan tanah-tanah kering. Namun, tidak sedikit orang yang sengaja menanam bunga telang di halaman rumahnya. Tidak heran cantiknya bunga telang bisa memperindah pekarangan rumah. Selain jadi tanaman hias, sebagian orang memanfaatkan bunga telang sebagai bahan pewarna alami. Asal tahu saja, bunga telang menghasilkan warna biru yang indah. Melansir dari buku Menguak Kekayaan Tumbuhan Obat Indonesia karya Setiawan, seluruh bagian tanaman telang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Tanaman telang mengandung saponin, flavoid, alkaloid, oksalat, dan sulfur. Akar bunga telang bersifat laksatif alias pencahar, peluruh kencing, merangsang muntah, dan dapat membersihkan darah. Sedangkan daun bunga telang dapat dipercaya bisa mempercepat pematangan bisul, dan biji bunga telang bermanfaat sebagai obat herbal pencahar ringan. Teman-teman, bagaimana kita memanfaatkan bunga telang tersebut ya? Berikut beberapa penyakit yang bisa diobati dengan bunga telang. 1. Tekanan darah tinggi. 2. Gula darah. 3. Radang mata merah. 4. Mengeluarkan dahak pada bronkitis kronis. 5. Mengobati bisul. 6. Mencegah rambut rontok. 7. Diare. 8. Meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh. 9. Kesehatan otak. Sebuah penelitian menyebutkan pemberian bunga telang secara oral bisa meningkatkan kemampuan mengingat memori. Tapi teman-teman, ada efek samping dari bunga telang itu ya. Bunga telang walaupun kaya akan manfaat, namun konsumsi bunga telang yang berlebihan bisa merugikan kesehatan karena bisa memicu mual dan diare. Teman-teman, melihat kondisi Indonesia sebagai negara tropis, ternyata cocok untuk dilakukan budidaya bunga telang ini. Selain berfungsi sebagai penghias pekarangan, juga bermanfaat untuk kesehatan, pewarna alami. Tanaman bunga telang dapat digunakan juga sebagai pakan ternak loh, di mana hasil kotoran ternak dapat dimanfaatkan juga sebagai pupuk organik bagi pertumbuhan tanaman bunga telang itu sendiri. Hasil bunga telang dapat juga dijual, yang tentunya dapat menambah pundi-pundi keuangan bagi kita. Suatu integrasi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan beragam manfaat yang diperoleh dari tanaman bunga telang. Sudah selayaknya kita menanam si biru yang cantik ini di pekarangan rumah kita. Adapun cara menanam bunga telang itu sangatlah mudah, yaitu bisa dengan menabur biji. Biji disemai atau langsung disebar ke lahan yang akan digunakan untuk pertanaman bunga telang. Dan juga dapat dilakukan penanaman dengan stek batang. Dalam proses pertumbuhannya, sebaiknya menjaga tanah agar jangan sampai kekeringan, terutama sekitar 5 hari pertama. Karena pada sekitar 5 hari pertama tersebut akan muncul perkecambahan.
Bunga telang ini cepat sekali tumbuh, asalkan rajin untuk menyiraminya. Bunga telang dapat beradaptasi dengan baik pada kisaran tanah berpasir maupun tanah liat, tanah terhadap kekeringan, dan mampu berkompetisi dengan baik terhadap gulma. Selain sebagai tanaman hias, bunga telang dapat juga digunakan sebagai tanaman penyubur dan penutup tanah, di mana dapat menutup tanah dengan baik pada umur 4-6 minggu setelah tanam. Bunga telang merupakan tanaman leguminosa yang berasal dari suku polong-polongan, di mana cirinya adalah punya bintil akar yang dapat menyuburkan tanah. Bintil akar mengandung bakteri rhizobium yang dapat mengikat nitrogen bebas di udara lalu melepasnya ke tanah, sehingga tanah tersebut dapat mengandung nitrogen dan menjadi subur loh teman. Bunga telang dapat menghasilkan biji pada umur sekitar 110 sampai dengan 150 hari. Hasil dari biji bunga telang bervariasi tergantung pada musim. Apabila musim kemarau, akan menghasilkan produksi biji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada musim penghujan. Pertumbuhan bunga telang terbaik di bawah sinar matahari penuh. Habitat bunga telang adalah tumbuhan tropika dataran rendah lembab dan agak lembab. Bunga telang juga dapat ditanam di pot atau di polybag sehingga bisa dikembangkan baik di pedesaan yang mempunyai lahan luas maupun di perkotaan yang hanya mempunyai lahan yang sempit. Teman-teman, di Indonesia sendiri beragam nama untuk penyebutan bunga telang ini. Di daerah Sumatera disebut bunga biru. Ada yang menyebut bunga kelentit, bunga telang, sedangkan di Jawa disebut kembang teleng atau menteleng. Di Betawi atau Jakarta disebut dengan teleng juga, sedangkan di daerah Sulawesi disebut bunga talang, taman lareng, dan di Maluku disebut bisi atau seyamagulele. Bunga telang ini oleh masyarakat digunakan sebagai pewarna alami makanan maupun minuman. Kalau di negara Malaysia, ekstrak bunganya digunakan untuk mewarnai nasi kerabu, sejenis nasi uduk yang berwarna biru, dan juga ketan yang biasa disebut pulut tekan atau pulut thai. Sedangkan di Thailand digunakan sebagai pewarna minuman dengan nama Nam Dok Anchan. Biasanya disajikan dengan perasan jeruk lemon. Sedangkan di India, di sekitar daerah Kerala dan di daerah Filipina, bunga telang ini dikonsumsi sebagai sayuran. Penggunaan bunga telang sebagai pewarna makanan dan minuman ini dikarenakan kandungan senyawa antosianin jenis delphinidin glikosida yang terdapat pada bunga telang yang berwarna biru cantik. Antosianin adalah zat pewarna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Di beberapa tempat di Indonesia, bunga telang digunakan sebagai pewarna alami untuk nasi, es lilin, es krim, cendol, dan pewarna minuman yang lain. Tidak hanya untuk mempercantik pekarangan dan sebagai pewarna makanan loh teman. Ternyata bunga telang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Dilihat dari tinjauan fitokimia, bunga telang memiliki sejumlah bahan aktif yang memiliki potensi farmakologi. Potensi farmakologi bunga telang antara lain adalah sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi dan analgesik, antiparasit dan antisida, antidiabetes, anti kanker, antihistamin, imunomodulator, obat diabetes, penyembuhan radang pada mata, pengobatan mata, antidepresan, kesehatan hati, dan potensi berperan dalam susunan syaraf pusat.
Di negara India, pada metode pengobatan Ayurveda, akar kembang telang lebih sering digunakan secara luas. Akarnya ini memiliki rasa yang pahit loh teman, tapi dapat memberikan efek dingin pencahar tonik dan biasanya digunakan untuk pengobatan bronkitis, TBC paru, asma, peradangan, demam, dan rasa terbakar. Teman-teman, selain untuk kesehatan manusia, ternyata batang dan daun bunga telang ini baik untuk hewan ternak. Hal ini dikemukakan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Sutedi, peneliti dari Balai Penelitian Ternak Bogor, yang menyimpulkan bahwa bunga telang dapat berpotensi sebagai sumber protein dan energi untuk ternak jenis ruminansia karena tanaman bunga telang mengandung protein berkisar 21 hingga 29%. Sedangkan kandungan protein kasar, lemak kasar, dan gula pada biji masing-masing adalah 25 sampai dengan 38 adalah 10 dan 5%. Sehingga tanaman ini berpotensi sebagai sumber protein dan energi untuk ternak ruminansia. Bagaimana cara menyajikannya? Tanaman kembang telang dapat diberikan ke ternak langsung berupa hijauan segar, hay, ataupun campuran di dalam konsentrat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.